madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, busra lana bil Mustafa, salaman ya Nabi Allah, Muhammad Sayyidul Alamin, al-madada ya Rasulullah, madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, Rabbi ij'al mustama'na salaman fid dunya wal akhirah, bis-salati wassalam al-madada ya Rasulullah, madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil Muqtada, salatan tabtahu li biha al-madada Muhammadun, wa rahmatan wa minnatan wa ni'matan wa fadilatan wa kunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah, madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah, Rabbi ij'al mustama'na salaman fid dunya wal akhirah, bis-salati wassalam al-madada ya Rasulullah, madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil Muqtada, salatan tabtahu li biha al-madada Muhammadun, wa rahmatan wa minnatan wa ni'matan wa fadilatan wa kunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah, madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa kitabihi Futuhul Ghaib insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencukupi dan meluaskan rahmat dan kasih sayang untuk kita. Semoga Allah memperbanyak rezeki kita semua di sini. Rezeki anak-anak kita, rezeki ibu bapak kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan bumi Banjarmasin ini, Kalimantan ini, bumi yang penuh ampunan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dihindarkan Allah dari berbagai musibah dan bencana yang berkelanjutan, bencana yang bertambah bencana. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita semua di sini dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang al-ulama warasatul anbiya. Yang dimaksud ulama adalah mewarisi para ulama-ulama sebelumnya, yang sebelumnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang biasa kita disebut di dalam doa, dalam hadiah, di khutbah khotib Jumat. Biasanya wattabi'in wasahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabi'in wattabi'in bi ihsanin ila yaumidin, kepada para sahabat Nabi, kemudian murid-murid sahabat, tabi'in namanya, tabi'ut tabi'in, murid sahabat, di muridnya lagi, dan seterusnya sampai sekarang tabi'ut tabi'in, ikut mengikuti. Itu yang disebut dengan warisan. Mereka mengamalkan ilmunya, yaitu mengamalkan apa yang diperoleh mereka. Tetapi ada juga di antara mereka ada orang-orang yang menjadikan hidup ini tidak diamalkan ilmu itu. Fayastaquna lakumul ajra min rabbihim azza wa jalla. Waqad masallallahu ta'ala al-alim alladzi la ya'malu bi ilmi. Adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, bil himari, maka Allah memperumpamakan dia seperti himar. Kamasalil himar yahmilu asfar. Al-Quran surah apa ini? Di dalam Al-Quran ya, surah Al-Jum'ah kalau tidak salah, surah Al-Jum'ah ayat 5. Kamasalil himar, perumpamaan orang alim, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti himar. Himar tahu ya, himar apa? Kuda kecil lah. Yahmilu asfar, yang membawa kitab-kitabnya. Nah, tapi dibaca ada himar. Ya kalau banyak bisi kitab seperti kita di dalam agama kita ini banyak kitabnya, tapi kada dibacai. Iyalah kayak panak mamalakan. Al asfaro ay hiya kutubul ilmi. Al asfar di situ maksud Al-Qur'an itu ialah jerseh kutubul ilmi, yaitu kitab-kitab ilmu yang tidak diamalkan. Nah kayak panak mamal kan dibaca aja ada ya lah. Nah, hal yantafa'ul himar bi kutubil ilmi, apakah himar itu bisa mengambil manfaat daripada kitab-kitab itu? Adalah himar atau kuda kah atau apakah? Tahulah nyelon kitab. Jangan himar lemari aja, tahulah lawan kitab. Ya lah. Nah, tapi kitab anulah lemari lah. Mayaqa'u biyadihi minha siwa takbi wa nasabi. Itulah yang jatuh di tangan kepada orang-orang yang akan berjerih payah susah-susah membawanya tapi tidak memberi manfaat.
Man arada ilmuhu, siapa man azdada ilmuhu, siapa yang bertambah ilmunya, yan bagi yazdada khaufuhu, maka bertambah pula harusnya takut kepada mirrabbihi, kepada Tuhannya azza wa jalla, wa tawaiyatuhu lahu, dan makin taatlah ia kepada Allah azza wa jalla. Jadi harusnya lagi bertambah ilmu, kata saya azdada ilmu, bertambah ilmu, ayazdada khaufu, bertambahlah takutnya kepada Allah azza wa jalla. Aturannya ya kalau lah, realitanya Bang, bertambah ilmu banyak juga nang sombong malah. Ya lah, merasa hebat, merasa alim, merasa palimnya. Yak benar tuh. Ya lah. Padahal harusnya bertambah takutnya kepada Allah. Bagaimana takut itu? Menangis, misalnya sering menangis di hadapan Allah azza wa jalla, mengingat perumpamaan-perumpamaan Allah. Ya mudda'il ilm, wahai orang-orang yang mengklaim dirinya berilmu, aina baka'uka min khaubillah azza wa jalla, di manakah tangisan-tangisanmu kepada Allah azza wa jalla. Nah, ya Allah. Jadi banyak orang mengaku takut dengan Allah tapi tidak pernah menangis kepada Allah. Ingat api neraka, menangis misalnya. Oh, luar biasa itu. Ada kisah Hasan bin Ali. Anaknya Ali adalah Hasan bin Ali. Kemudian punya anak Sidin, Ali bin Hasan. Nah, Ali juga ngarannya. Suatu hari Sidin melihat orang menempa besi. Menempa besi itu mah kalau model keluar api, kalau model dia apa tuh? Wan, dia Pak. Nah, keluar api. Melihatnya itu pingsan Sidin. Ketika siuman ditanya orang, kenapa jadi pian pingsan tadi? Aku melihat api sini. Api apa ya? Biasa, itu kan biasa aja. Aku melihat api neraka gitu. Oh, ya Allah, ini bukti bahwa orang itu takut kepada. Jadi gampang mengukur ilmu tuh, ndak usah nang macam-macam ilmu tuh. Di dalam agama, menurut agama lah, perspektif agama ialah bila pian makin takut kepada Allah itu berarti makin tinggi ilmu pian. Makanya Allah pantas mengangkat yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat yarfa'illahil ladzina amanu, orang yang beriman di antara kalian, wa utul ilma darajat, orang berilmu derajat. Apa diangkat Tuhan? Rasa takutnya bertambah-tambah kepada Allah azza wa jalla. Mun kita ini kebalik banyaklah. Jangan merasa takut, menganggap orang salah pulang, harusnya itu kasar lagi. Tidak merasa takut itu kan sudah bungol. Tidak merasa takut itu kan bahasa Banjarnya bungol. Bungol itu apa? Guru jar nginum es ditiup tadi. Itu bungol ngarannya kala. Itu kan bodoh benar kala. Bodoh. Tidak merasa takut itu bodoh. Habis itu sudah kadang merasa takut, merasa alim pulang, ya kan? Merasa lebih tahu dari orang lain. Dua sudah, bungol bin bungol ngarannya lah. Iyalah, bodoh bin bodoh. Tambah tiga pulang, bodoh bin bodoh, menyalahkan orang lain pulang ketujuh. Gawiannya menyalahkan orang lain. Iyalah, ya nampang amat main bola biasanya tuh. Kenapa ada ditendang ya? Ya lah, tuh binnya 3 kali, 3 generasi itu. Nah, kebodohan 3 generasi. Ya lah, karena salah kat abah Palo ini nengaran Palo lah waktu kekanakan ngalihada diurusi Palo ini dasar kontraknya, Bo. Jar abahnya ikam dia Palo bila ada 8 tuh, nah 3 buting jadi dirapet tuh. Pian ikam kutukarakan sepeda, bujuran ke Banjar. Ayo penasaran sekolah kalian beli bah 8 3 buting we dirapat ulun bae tukarakan sepeda bah. Manca bae abahnya nukaran sepeda ieu ke pasar. Wah, anakku nih pintar 8 3 buting ada jar. Lihat ya.
bis tukarakan sepeda, mana sepedanya bah nih, ya sepedanya pakai palu ya kan, sepedanya palu sudah bisa jual sepeda. Dilihat ya abahnya rapot anaknya nih, ada 5, ada 6, 5, 6 aja rata-rata 5, 6 mana aja sih, 8-nya kan ada, sekalinya ada di bawahnya 8, sakit 8 hari. Apalagi 8 syutingnya sakit 8 hari, apalagi? 8 tidak ada keterangan 8 hari. Kayak apa? Membolos 82, bujurnya 83 puting. Bayam jaba palo di bungoli palo ya ona. 83 rupanya terukur paloi bisa benar molah nilai itu jadi 8 tuh 8 harinya kada turun diaturnya bujuran tuh. 8 kali 3 berapa kali kita? Banyak banget kada turun. Masya Allah lah. Mauzubillah min dzalik. Aina hajaruka wa khawfuka, di manakah kehati-hatianmu dan rasa takutmu kepada Allah? Aina i'tirafuka, di manakah rasa penyesalanmu bijunubika, dengan dosa-dosamu. Jadi kita perlu biar dosa itu sudah kita minta ampun lawan Tuhan, ingat akan pulang, minta ampun pulang lawan Tuhan. Ada kalau orang bahasa ini tidak berguna aja penyesalan, tidak perlu diingat-ingat, sudah lewat. Oh, ada perlu kita dosa, kita perlu kita ingat terus supaya menangis kita, supaya kita minta ampun terus lawan Allah aja wajal, supaya kita lebih hati-hati terhadap dosa akan datang. Dahulu bawa puluh ikung binian kita gombali terus nyan yang lah misalnya, minta maaf minta ampun dia kita lawan Tuhan. Kita bunguli orang ya lah. Jadi ini ada dalam kitab Uyunul Hikayat. Nah, ada contoh. Bisa kita ambil ibroh ya, kita ambil ibroh. Nah, Hadatsana Abu Bakrin As-Saitlani, Abu Bakar As-Saitlani qala Sami'tu Salim ibnu Mansur, aku mendengar dari Salim ibnu Mansur ibnu Umar yaqulu, berkata, ra'aitu Abi Mansur, aku melihat dalam mimpiku, maksudnya fil manam ya, dalam manam, Abi Mansur ayahku Al Mansur fil manam, dalam tidurnya. Fakultu lahu, jadi kalau pian bermimpi lon kuitan tak uni kuitan pian bah nang kayak apa pian weh ini dikubur, nang kayak apa pian weh ini di alam barja, supaya apa? Supaya tahu keadaan sidin. Mun tahu keadaan sidin nyaman, bila sidin ada masalah cepat dihadiahi bacaan doa aja lah. Mun sidin nyaman aja tambahin ulang syukur juga. Nah ini bermimpi, sahabat ini bermimpi, ma fa'alallahu bika ya abi, apa yang diperbuat Allah kepada engkau wahai ayahku? Apa yang diperbuat anak? Bahasa Banjarnya, bagaimana kabar pian waktu sekarang dikubur? Kayak apa kok kabar pian? Mun kawa lagi, bagus lagi duduk di muka kubur takuni sidin assalamualaikum ya ahlal kubur. Wahai abah, kayak apa kabar pian bah? Karena bila datang kayak itu pulang kan, itu jawab sidin toh. Lah, kalau enak tahu kabar berita abah dan mama. Dari jauh bisa juga. Dari jauh nih mun kawah hebat benar, bagus lagi kan. Tapi dari dekat bagus lagi. Takuni abah. Nah, ini terjadi pada tabiin kalau nggak salah, ini tabiin ya. Asma'us sahabah. Nah, waqala berkata abahnya ini kan tabiin. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qarrabani wa adnani, Tuhanku mengangkat aku benar derajat, mengangkatku benar nyaman hidupku. Qarrabani, mendekatkan aku, wa adnani, memberikanku kenyamanan, kesurgaan lah, kenikmatan yang banyak di kuburnya. Di alam barja, orang di alam barja tuh dapat nikmat dia kalau apa? Kalau nang diridhoi Allah.
Ada amalan-amalannya. Bau harum kuburannya, karena minyak harum, kada dari minyak harum itu, tapi bau harum. Oh, diangkatnya mayitnya ada nang harum sudah, guys. Mayitnya bau harum itu memang ada dalam hadis, memang ada hadisnya tuh. Ada juga dulu pakaian Paloi meninggal, langsung kuburan nih langsung banyu nih langsung surut, ditakuni orang, loh amalan apa kaikam tuh loh, rasanya amalan sidin tuh jar Paloi makan gabin aja tiap hari waktu gagaringan tuh Paloi makan gabin lah. Jadi lain dimakanan gesen dikubur nih lain, itu Paloi amalan. Tapi amalan tuh ada yang bersifat bacaan, kaul. Kalau kita beramalan di rumah tuh subhanallah, Allahumma sholli, itu namanya amaliyah kaul, amaliyah ada lagi amaliyah itu karena perbuatan, misalnya orang akan 7 bersedekah itu perbuatan. Ada lagi amal tuh, amalan wirid itu 2 adalah kaul, perkataan, mbah itu apa itu perbuatan. Yang ketiga sikap jiwa, keadaan hati, ahwalul qalbi namanya, amalan ahwalul qalbi. Nah ini amalan ahwalul qalbi. Waqala li ya sayyidi, wahai abahku, wahai guruku. Oh salah, wa adnani, dan memasukkan aku ke dalam surga kenyamanan maksudnya. Waqala, waktu itu Tuhan berkata kepadaku, ya saykasu'i, wahai guru nang su itu palsu atau guru jelek lah, wahai guru jelek gitu kan. Waktu itu aku masuk kubur, kemudian aku mendengar disampaikan malaikat dari Tuhan, wahai si guru jelek. Nah mungkin apakah kejelekan di sinilah, ada juga kejelekannya yang ngarang guru tuh pasti ada aja kejelekannya yang lah apa-apa macam-macam lah. Tadri lima ghafartu laka, tahulah engkau wahai Siman Abu Mansur, tahukah engkau mengapa aku ini mengampuni kamu? Tahulah. Lah ya ilahi, tidak tahu wahai Tuhanku aku. Itu dialognya. Lalu ujar Tuhan, qala innaka, sesungguhnya engkau jalasta linnasi yauman majlisan, suatu hari engkau pernah berceramah di majelis, berceramah menyampaikan kepada manusia di majelis bisa, atau di hadapan orang-orang mengatakan orang. Nah, apa yang diingatakan? Pabakayathum, saat itu banyak manusia yang menangis mendengar mereka mengisahkan, menangis. 5 aja. Pabaka minhum abdun min ibadi lam yabik min kasyiatiqat. Bahkan di antara situ ada yang menangis sebelumnya kada pernah menangis lawan Tuhan. Orang tuh tidak pernah menangis lawan Tuhan sebelumnya. Ketika mendengar engkau berceramah menyampaikan sesuatu, ia menangis. Pagafartu laka, maka karena sebab itulah aku mengampuni engkau wahai Abu Mansur. Mengajak orang lain, mengisahkan orang lain mengakibatkan orang menangis di hadapan Allah. Tuhan mengampuni dosa. Kada minta ampun bihimat belum diampuni Tuhan juga aja lah. Sekalinya sikap batin mengajak kepada orang lain supaya menangis, atau pihaknya yang menangis sekali menangis mengatakan dosa apakah bahari mihinti pakan babinian misalnya ngatakan tuh asa kada lagi ulun guru aja bisi dosa, waduh bahari nang dosa kakanakan barang. Nah jadi apa nih nang kayak apa rasanya ya lah, mendustai orang, nyatakan mendustai orang, menangis kita di hadapan Tuhan. Subhanallah. Nah karena sebab itulah aku mengampuni kamu wahai Abu Mansur. Subhanallah. Nah ini kisahnya, kesimpulannya takutlah kepada Allah, resertakan sesaat-saat yang tertentu takut kepada Allah itu dengan menangis kepada Allah Azza wa Jalla akan segala sesuatu dosa-dosa kita. Itu paling utama dalam kita
bagaimana Allah bisa mengampuni kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita terbaik dari berbagai ilmu. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tu'nini biha fil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wanpa padaannya. Umai makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo samping Tipiti Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Besarno, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Jalan Belitung Darat Banjarmasin. Di rumah makan Dene seberang Masjid Agung, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di rumah makan Pagaruyung, Jalan Bumi Mas Banjarmasin. Oh